Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum para importir baju bekas agar tidak merusak industri tekstil lokal. Bahkan Menko Purbaya mengancam akan menyeret para importir baju bekas tersebut ke penjara hingga memblokir izin impor seumur hidup. Ultimatum ini disampaikan oleh Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober. Purbaya menegaskan bahwa baju-baju bekas luar negeri tidak boleh masuk ke pasar Indonesia. Menurut Purbaya, praktik impor baju bekas ini adalah ilegal dan jelas melanggar hukum. Untuk diketahui, selama ini pelaku usaha baju bekas mendapatkan barang dagangan mereka menggunakan karung besar yang disebut ball press. Terkait aturan terbaru, Purbaya berujar bahwa pihaknya dalam hal ini Bea Cukai akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan menutup akses masuk barang impor ilegal. Purbaya menilai pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan akan membatasi suplai barang impor ilegal. Pemberian sanksi terhadap para importir dikatakan oleh Purbaya sebagai upaya melindungi industri tekstil dan UMKM dalam negeri yang selama ini dirugikan. Diharapkan dengan adanya penegasan ini dapat menghidupkan kembali industri domestik yang kalah bersaing dengan produk impor murah. Disinggung mengenai waktu penerapan aturan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Sebelumnya, penerapan aturan baru ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang baju bekas, utamanya di Pasar Senen, Jakarta. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Oktober lalu, Purbaya mengatakan bahwa penertiban ini bukan berarti membuat Pasar Senen akan ditutup. Menurut Purbaya, Pasar Senen bisa dijadikan tempat untuk penjualan produk-produk buatan dalam negeri. Baju legal kan akan kita monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan ingat. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply-nya ada barang-barang domestik harusnya nanti biar industri domestik juga hidup lagi. Berarti nasib baik pedagang para pakaian bekas di pasar ini seperti apa? Maksudnya? Ya nanti dia beli pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di negeri. Kan mereka yang penting untung kan. Secara tidak langsung berarti untuk penjualan barang impor thrifting seperti itu berarti dilarang oleh pemerintah. Kalau ilegal emang dilarang kan. Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat misahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, di penjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Termasuk kapan keluar itu, Pak? Sebentar lagi. Berarti udah ada pembicaraan sama Menteri Perdagangan terkait ini. Oh. Kenapa Menteri Perdagangan? Tidak mau bentuk PMK ya, Pak? Kan itu ilegal. Kenapa mesti bicara dengan Menteri Perdagangan? Emang ada peraturan Menteri Perdagangan yang melegalkan itu? Ya maksudnya kan Kerjasamanya koordinasinya sama koordinasinya aturannya itu, Pak. Kenapa peraturan Menteri Perdagangan? Instrumen dia di mana? apa langsung dari Kementerian Keuangan Pak berarti peraturan? Itu kan Bea Cukai, berarti kan yang jaga Bea Cukai nanti kalau di lapangan mungkin yang baru mungkin Kementerian Perdagangan, tapi yang saya jaga yang di Bea Cukai yang di port masuk. Saya fokus di alat-alat yang saya kuasain, Bea Cukai, pajak dan lain-lain. Berarti bentuknya PMK ya, Pak? Aturannya? Aturan apa? Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kelemahan hukum di sana, tapi kan kita bisa akalin nanti di lapangan seperti apa. Pak, kalau mitigasinya gimana sih, Pak, kalau ada penolakan dari para pedagang itu? Penolakan, siapa yang menolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear.
malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan Ya, dibahas. saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.